Lintas di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini masih diramaikan kendaraan. Arus lalu lintas yang menuju ke arah barat seperti Bandung, Sumedang, serta Cileunyi masih terpantau ramai lancar. Kendaraan yang mendominasi pada ruas ini mayoritas adalah kendaraan warga lokal yang melakukan perjalanan ke tempat wisata di sekitar. Tercatat pemirsa, volume kendaraan pada ruas ini mengalami kenaikan yang mana pada hari biasa ini ada 21.054 kendaraan dan pada pekan libur lebaran ini mencapai 37.301 kendaraan. Kenaikan kendaraan mencapai 129,59% menuju arah barat. Jumlah kendaraan diprediksi masih akan terus meningkat hingga puncak arus balik mendatang. Dan untuk mengetahui informasi terkini arus balik lebaran 2025, kita sudah kembali terhubung dengan sejumlah jurnalis Anyus Media Group. Ada Irfan Herdiansyah di jalur Gentong Tasikmalaya dan juga Yuan Pangestu di jalur Nagrek Bandung. Kita sapa Irfan terlebih dahulu. Irfan, bagaimana arus lalu lintas di sana? Apakah masih padat? Ya, baik, terima kasih Bayu dan juga pemirsa. Di hari ketiga H+3 maksud kami, H+3 Lebaran ini untuk arus lalu lintas di lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat terpantau ramai lancar di kedua arah, baik dari arah Bandung menuju ke arah Tasik maupun dari arah sebaliknya. Namun berbeda dengan pada hari kemarin di mana di H+2 Lebaran sempat terjadi kepadatan di kedua arah, dan untuk itu pihak kepolisian ini telah melakukan sistem rekayasa lalu lintas CBS Penggal ataupun satu arah, di mana ini lebih dari 10 kali telah dilakukan CBS Penggal ataupun sistem rekayasa lalu lintas satu arah. Dan tentunya hal ini menjadi penyebab kemacetan di lingkar Gentong sendiri. Ada beberapa trouble spot di mana untuk dari arah barat menuju ke arah timur atau dari arah Bandung menuju ke arah Tasik, ini beberapa trouble spot. Di lingkar Gentong ini ada simpang 3 Pamoyanan, kemudian juga simpang 3 Sukamantri, dan satu lagi ini ada simpang Panyusuhan yang mana ini menjadi titik rawan kemacetan. Selain itu ada beberapa rel kereta api yang bisa mengakibatkan terjadinya kepadatan di lingkar Gentong. Dan jika kita berbicara mengenai momen arus balik, ini pihak kepolisian telah memprediksi akan terjadi pada tanggal 6, 7, 8 April 2025. Dan tentunya untuk di lingkar Gentong sendiri ini pada momen arus balik ada beberapa trouble spot, di mana untuk di jalur Gentong ini ada tanjakan Gentong yang bisa mengakibatkan antrian panjang ataupun kepadatan di jalur selatan. Kemudian kita beralih ke arah Malangbong, ini ada simpang 3 Malangbong, ini menjadi trouble spot juga ataupun titik kemacetan yang memang biasa terjadi di jalur selatan. Dan ada Pasar Lewo yang memang banyak sekali aktivitas pasar yang bisa mengakibatkan tersendatnya atau terjadi kepadatan di jalur Malangbong, dan ini biasanya terjadi di pagi hingga siang hari. Dan Bayu dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan juga bahwa di momen arus balik ini pada H+3 di mana terjadi peningkatan kendaraan arus lalu lintas di lingkar Gentong menuju ke arah Bandung. Dan tentunya pihak kepolisian ini terus menghimbau jika memang para pemudik ini melakukan perjalanan di jalur selatan untuk tetap waspada dan berhati-hati, dikarenakan memang untuk jalur selatan sendiri ini banyak jalanan yang naik turun ataupun banyak tanjakan dan juga turunan, kemudian juga jalanan berkelok. Maka dari itu pihak kepolisian ini terus menghimbau kepada para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik ataupun berwisata ke arah Pangandaran ataupun melakukan perjalanan arus balik ke kota Jakarta ini untuk tetap berhati-hati, kemudian juga fokus dalam berkendara dan pastikan kendaraan yang layak jalan. Bayu. Iya.
Irfan, kalau kita lihat kan jalur Gentong ini selain yang harus diwaspadai adalah arus balik, juga karena banyaknya masyarakat lokal sana yang masih berpergian untuk berwisata, Irfan. Kira-kira apabila ada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan arus balik, kapan waktu-waktu yang memang Anda sarankan untuk terhindar dari kemacetan atau kepadatan di sana? Ya baik, terima kasih Bayu dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa dari pantauan kami ini terjadi kepadatan itu biasanya dari pagi hingga malam hari. Dan untuk itu kami menghimbau kepada Anda pemirsa, jika memang akan melakukan perjalanan arus balik, sebaiknya dilakukan pada dini hari, kemudian juga menjelang ke pagi hari. Dan saat ini bisa terlihat di layar televisi Anda pemirsa, tidak ada terjadinya kepadatan di tempat kami melaporkan saat ini. Dan dikarenakan ini pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa untuk perjalanan arus balik ini sebaiknya dilakukan pada malam hari hingga pagi hari untuk menghindari kemacetan ataupun kepadatan yang akan terjadi, Bayu. Ya, ini menjadi catatan yang begitu penting bagi masyarakat. Kemudian juga menurut pengalaman kami di Gentong juga ini, cuaca ini menjadi hal yang penting juga untuk menjadi perhatian, Irfan, karena juga ada beberapa tanjakan di sana. Kira-kira bagaimana tren cuaca yang ada belakangan ini di Gentong, Irfan, bisa Anda kabarkan? Ya, mengenai ataupun berbicara dengan cuaca, memang untuk di jalur selatan sendiri beberapa hari ini mengalami turun hujan. Maka dari itu memang untuk jalur selatan sendiri ini banyak sekali titik yang memang harus diwaspadai, dikarenakan memang untuk di jalur selatan banyak sekali titik yang akan rawan bencana. Dalam hal ini merupakan longsor, karena memang untuk jalur selatan ini banyak sekali perbukitan dan juga pergunungan. Maka dari itu untuk menghindari hal-hal tersebut, untuk bisa waspada dan juga berhati-hati pemirsa jika nantinya Anda melewati jalur selatan ini. Dan untuk cuaca bisa dikatakan untuk beberapa hari kebelakang ini mengalami turun hujan dan dengan intensitas besar dan juga gerimis lainnya. Namun hal ini patut diwaspadai jika Anda melewati di jalur selatan, Bayu. Baik, ini yang harus diwaspadai. Selain tadi ada beberapa aktivitas di sana, juga harus diwaspadai untuk cuaca. Terima kasih banyak Irfan atas saran-saran yang diberikan kepada masyarakat. Tapi kita beranjak dulu ke jalur Nagrek Bandung. Ada Yuan Pangestu di sana. Yuan, bagaimana dengan titik Anda melapor? Apakah sudah ada kepadatan di sana? Ya, baik Bayu dan juga pemirsa, dapat saya laporkan langsung dari kawasan Lingkar Luar Barat, Lingkar Nagrek ini. Untuk situasi lalu lintas di tempat saya berada sekarang ini, arus lalu lintasnya terpantau lancar ya, di mana belum banyak kendaraan yang melintasi jalur selatan Nagrek ini yang keluar dari daerah Lingkar Barat Nagrek ini. Namun demikian pada hari sebelumnya ini sempat terjadi antrian di dua ruas ini, antara yang akan menuju ke Bandung dan yang mengarah ke Tasik ataupun Garut. Ini terjadi kemacetan selama hampir beberapa jam, selama 3 jam ini, dimana untuk mengurai kemacetan sendiri, petugas kepolisian dari Satlantas Polresta Bandung telah melakukan beberapa cara bertindak seperti penarikan arus serta one way dan melakukan kanalisasi jalur dengan cara 3 lajur yang akan menuju ke kawasan timur dan 1 yang akan menuju ke kawasan barat. Namun demikian, untuk melihat secara apa kondisi di jalur selatan Nagrek sendiri, ini dapat saya perlihatkan kondisinya tepat di jalan, tepat di tempat saya sedang melaporkan saat ini. Ini jalan yang merupakan keluar dari Lingkar Barat Nagrek atau keluar dari jalan Lingkar Baru Nagrek ini. Di jalan ini sendiri merupakan lokasi titik di mana sering terjadinya macet arus balik yang akan mengarah ke arah barat atau yang akan mengarah ke daerah Bandung dan Jakarta. Di jalur ini penyebab kemacetannya sendiri terjadi karena adanya penyempitan badan jalur ini dari yang 3 lajur ini mengarah ke arah
Bandung di sebelah barat ini menjadi satu lajur. Selain adanya penyempitan badan lajur di daerah ini juga ada minim penerangan untuk pemudik atau yang akan pulang kembali ke ibu kota ini dihimbau agar lebih berhati-hati mengingat jalur selatan sendiri minim akan penerangan. Begitu Bayu. Baik, terima kasih banyak rekan Iwan atas laporan Anda dari jalur Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada rekan Irfan Herdiansyah yang melaporkan dari Lingkar Gentong. Terima kasih banyak rekan-rekan, selalu jaga kesehatan, selalu jaga keselamatan, dan selamat kembali bertugas.